Kita lihat dulu ini ada beberapa prestasi dari Sintayong dulu kali ya. Bahasanya bukan prestasi. Capaian. Tadi mau ngomong sih cuma Bahasanya bukan prestasi. lolos itu bukan prestasi. Iya. Tapi gitu. tanggapannya kalau Sintayong mundur, tanggapannya seperti apa nih? Dia masih punya kontrak kok. Kontrak kan bukan per person. Kontrak kan organisasi. Oke, kita abaikan kontrak. Gimana kalau dia minta mundur? Ya berarti dia kena penalti dong nanti akhirnya. Enggak, ini tanggapannya bagaimana kalau dia mundur? Ya silahkan aja kalau mundur. Lihat ini keputusan dia. Kalau dia mundur pasti hatinya udah nggak di sini dong. Kalau saya sih mundur aja. Perspektif Kara. Halo, kembali lagi kita di Perspektif Kara dan kali ini kita akan membahas tentang yang pasti isu yang masih sangat menarik dan masih membahas seputar PSSI yang didesak untuk mundur. Kalian setuju atau enggak? Itu tanggapan kalian nanti bisa komentar di bawah ya. Dan kalau PSSI mundur, Iwan Bule mundur nih dari PSSI. Otomatis katanya nih Sintayong juga mau ikutan mundur. Tanggapan kalian juga gimana? Nanti kita akan bahas juga. Nah kali ini saya nggak sendiri. Seperti biasa saya selalu punya 2 narasumber. Yang kali ini ada narasumber cantik saya juga. Ada Fitri Syamsu sebagai penggiat sepak bola dan ada Mas Estu sebagai pengamat sepak bola. Gimana kabarnya nih? Baik, Sehat? Baik. Sehat. Sebelum kita membahas lebih dalam, sebelumnya ini terjadi di Kanjuruhan, ada tragedi yang menewaskan ratusan nyawa yang semestinya nggak harus terjadi, tapi ini terjadi dan akhirnya saling nyalah-nyalahin. Dan semua tidak ada yang pengen disalahkan, semua cuci tangan. Oh, karena saya seperti ini dengan dalil-dalil masing-masing gitu kan. Nah, kita lihat ini nih Iwan Bule didesak untuk mundur. Kita lihat dulu ya, nih beritanya lagi sekarang happening. Nah, didesak mundur dari PSSI, Iwan Bule tetap fokus persiapkan timnas U20 2023. Oke, baik. Ini walaupun didesak mundur, no komen ya. Tetap kayak maju terus, malah fokus. Sebenarnya bagus, di sisi lain bagus, tetap fokus. Aku nggak tahu nih, ini gimana nih tanggapannya nih? Kalau yang pertama tadi ya lempar tanggung jawab itu berarti kita masih hidup di Indonesia tuh. Ya kan? Yeah. Karena kalau misalnya sedikit melebar di mana di Israel atau apa, ini kelompok ini pasti bertanggung jawab, Ini kita kan enggak, lempar dulu dan itu pun lempar tanggung jawabnya sudah hampir 2 minggu kejadian ya. Si PSSI lempar ke ini, polisi lempar ke ini, PT LIB lempar ke ini, sampai stasiun TV-nya lempar ke ini gitu kan, lempar muter aja nggak kelar gitu, nanti lama-lama lupa. Itu yang saya takutkan sebenarnya, karena 2 hari setelah kejadian di Kanjuruhan saya sempat ke Malang gitu. Saya 4 hari di Kanjuruhan dan saya nongkrong dengan beberapa teman supporter yang bisa dikatakan grassroots di Malang gitu, dan memang ada yang sahabatnya itu meninggal di pangkuan dia segala macam gitu. Tapi balik lagi ke soal mundur sih ya gimana ya kalau bahasa, kalau Pak Mahfud kan bilangnya ini memang tidak boleh intervensi segala macam, tapi ini negara di luhung, selayaknya lah mundur. Tapi balik lagi ke belakang, ada sih nggak di Indonesia itu orang yang berbuat salah mundur gitu? Oke. Itu pertanyaannya kan itu. Baik, kita lihat mungkin dulu ya videonya dari Iwan Bule yang ditanya gimana tanggapannya untuk mundur. Nah ini saat Iwan Bule ditemui oleh rekan-rekan awak media, namun kita lihat ya apa komentar dari Iwan Bule ketika ditanya untuk mundur. Adik kita ya Pak. Pak apa aja Pak persiapan yang dibawa Pak? Nah itu tadi nggak ada komentar. Udah on track. Ya? Kalau timnas menang kan dia video call. Ini nggak ada komentar nih. Ini gimana tanggapannya? Ini kan aib, jadi dia menutupi aib. Mungkin dia menutupi aib itu. Tapi memang gini loh. Aib apa yang ditutupin? Iya, ini kan aib gitu. Kalau timnas menang kan prestasi, dia kan video call segala macam, diperlihatkan segala macam. Ya mungkin ya ini mungkin kayak satir gitu ya. Tapi ya kenyataannya memang kayak gitu. Dan kalau bicara mundur ya, satu itu kan netizen desakan, pertama ditekan netizen, kedua memang disarankan rekomendasi dari TGIPIF-nya Pak Mahfud mundur ya. Tetapi kan rekomendasi gitu loh, bukan ini terkait moral ya.
Nah, pertanyaannya PSSI dalam tanda kutip, sorry kalau agak kasar, moralnya dipertanyakan gitu. Moralnya di mana? Kan itu. Mundur kan soal moral. Kalau konstitusi aturan statuta kan tidak ada yang salah dari Iwan Bule. Yang salah apa coba? Nggak ada yang salah. Dan bahkan kalau kita merunut ke belakang 98 Pak Azwar Anas mundur itu gara-gara timnas disinyalir sepak bola gajah Piala AFF 98 waktu itu kita kalah sama Thailand. Terus 2000 berapa ya Pak Edi Rahmayadi mundur itu karena merasa kesibukan dia sebagai gubernur tidak bisa membagi, dia mundur. Nah itu pun bukan statuta ya, karena moral itu tadi kan. Nah ini kan balik lagi ke moral. Statuta nggak ada kok yang harus memundurkan dia gitu. Tapi secara moral ya. Nah maksud saya di sini adalah yaitu balik tadi dia punya alasan untuk tidak mundur gitu. Walaupun itu secara moral tidak baik gitu loh. Kan rekomendasi Pak Mahfud kan secara moral, bukan secara statuta. Okay. Pak Mahfud juga bilang secara statuta nggak ada. Ada yang nggak itu gitu. Baik, kalau Fitri sendiri tanggapannya sebagai penggiat bola ini kan pasti juga mengikuti dong isu ini pasti gitu kan, karena cintanya kepada sepak bola ini ngelihat seperti ini cuma boleh disak mundur, kemudian no comment gitu kan. Kita lebih ke pusing ya. Bisa nggak? Maksudnya dari semua aspek, dari supporter ke petinggi, kita sama-sama fokus gimana caranya Indonesia menang aja udah gitu. Maksudnya ini udah ada dengan tragedi, jadi makin, maksudnya kita aja belum berbenah kan untuk gimana meningkatkan kualitas atau mengembangkan timnas Indonesia kan. Kita kan belum ada. Boleh nggak sih ngomong kalau kita belum ada prestasi? Iya. Boleh ngomong apa yang menurut kan takutnya netizen. Kita cuma ngalahin Inggris. Iya. Inggris 66 terakhir juara, kita 91 juara kan. Jadi bercandanya kan itu. Tapi kan kita memang nggak pernah juara. Piala AFF aja nggak pernah, level terkecil ya. Piala AFF nggak pernah juara. Runner up terus kan. Ya logikanya gitu. Ini nggak bahaya. Tapi kita kemarin sempat menang kan? AFF kan kalah kita sama Thailand terakhir. Yang menang di Singapura. Maksudnya bukan juara ya. Kita nggak pernah juara. Belum juara. Yang terakhir juara level senior itu 91. Itu pun SEA Games ya. Terakhir. Lolos bukan. Ke putaran final iya. Kita ke putaran final Piala Asia 2023. Kita lolos ke putaran final, tapi bukan ke final. Oke. Ke putaran final itu maksudnya ke jadi prestasi itu nggak cukup untuk Iwan Bule selama ini. Bukan Iwan Bule sih, ke lebih kitanya gitu. Kitanya tuh maksudnya Iwan Bule untuk mendapatkan prestasi itu belum cukup gitu untuk selama ini. Belum memuaskan masyarakat. Gitu. Kalau memuaskan enggak, kalau memuaskan itu enggak ada batasnya ya. Tapi kalau sepak bola atau olahraga yang lain kan juara tujuannya. Iya. Sekarang dulu ada perdebatan Jose Mourinho main bola nggak bagus tapi menang. Tapi kan menang. Tapi kan juara. Nah, kita itu nggak pernah ada level juara. Sampai saya itu bercandaan saya sekarang mati, besok hidup lagi, besok mati lagi. Kita nggak juara kok. Nggak juara-juara. Iya. Jadi ini bukan solusi gitu kan? Iya. Jadi menurut saya oke lah. Sebenarnya mundur atau nggak mundur itu ya itu tadi. Ini soal moral. Oke, baik. Soal moral. Baik. Jadi beberapa prestasi yang diperoleh dari Sintayong ini kita lihat. Boleh saya koreksi nggak? Ya. Bahasanya bukan prestasi. Capaian. Tadi mau ngomong sih coba. Maaf karena saya editor ya, jadi editor tulis sih. Jadi menurut saya betul. Kita juga maksudnya lolos itu bukan prestasi. Iya. Iya ini maksud saya prestasi dari Sintayong selama bergabung dengan diubah dulu bahasanya. Capaian. Kalau prestasi itu juara. Prestasi itu juara. Iya, capaian bagi Sintayong sendiri. Mungkin bagi masyarakat Indonesia, tapi ini bagi Sintayong yang telah bergabung. Oh, oke. Itu menganggap ya ini bagian prestasinya gitu yang telah dicapai. Makanya juga salah nggak salah menyebutkan prestasi tadi, nggak salah. Bang, kita juga nggak salah. Kita memang lama nggak juara. Jadi seolah-olah ketika kita pernah juara terakhir kan kita juara AFF 16 ya. AFF 16 itu udah kayak kita juara Piala Dunia gitu. Oke, baik. Ini prestasi Sintayong nih, saya sebut prestasi ya, karena saya lebih menghargai kata menghargai orang yang menyebut kata prestasi gitu. Saya lebih mau mengedukasi orang sebenarnya. Baik. Ini kalau mau ngomong pencapaian ini, capaiannya ya, mengantar skuad Garuda menjadi runner up Piala AFF U20 tahun 2020. Kemudian timnas lolos final Piala Asia 2023, timnas lolos Piala Asia U20 2023. Melatih timnas U23, U20, 19. Jadi ada banyak yang dilatih, ini ada 3. Kemudian timnas U23 menang 4 kali dari 8 pertandingan. Dan timnas U19 menang 6 kali dari 18 pertandingan.
ini capaian ya. Kalau menurut saya ini Capaian. prestasi dari Sintayong sendiri. Nggak apa-apa sih sebenarnya nyebut prestasi nggak apa-apa. Dari Karena kita memang Sintayong. lama Karena nggak juara. setiap kita punya pencapaian yang tadinya kita tidak dapatkan, pasti disebut prestasi dong. Oke. Kayak gitu. Jadi ini cara saya menghargai Sintayong gitu. Tapi Sintayong ingin mundur. Ingin mundur. Ini tanggapannya seperti apa nih? Kalau Iwan Bule juga mundur. Mau sesaat lah paling gitu. Jadi kemarin beredar di Twitter itu hari ini tanggal 18 Oktober ya, kemarin tanggal 17 hari Senin kalau nggak salah, kalau nggak 16, pokoknya 16 atau 17 Oktober lah, itu di Twitter rame bahwa A1 infonya ada salah satu teman wartawan di Surabaya yang dekat dengan beberapa pengurus daerah dan itu mengatakan bahwa ada settingan dalam tanda kutip Sintayong mengunggah itu, mengunggah pendapatnya itu. Jadi Suruh, itu bukan murni Sintayong. Jadi sebenarnya Sintayong nggak mau itu kan larinya ke politis ya sebenarnya. Larinya kan Ada paksaan. ada keterpaksaan sebenarnya gitu. Dan itu sudah ramai sebenarnya di Twitter. Berarti ada something yang membuat dia harus melakukan itu. Bahkan Ya, di ini yang saya tanyakan, kenapa? Tanggapannya seperti apa? Dengan Sintayong ingin mundur, jika Iwan Bule didesak mundur, dia juga akan mundur. Ya, karena dia merasa bagian dari PSSI. Ini gimana tanggapannya? menurut saya sih bagian dari dia menghormati Iwan Bule mungkin ya, ini analisa ya mungkin. Sekarang gini, kita tahu 2000 waktu tim kita pecah, timnas pecah, kompetisi pecah, sekelas Alfred Riedel waktu itu aja mau ngelatih timnas abal-abal istilahnya kayak gitu. Nah, sama dengan ini kan soal bosnya aja. Karena bos saya harus ngikutin Bakara dong, paling enggak gitu. Tapi Kayak gitu. tanggapannya kalau Sintayong mundur, tanggapannya seperti apa nih? Dia masih punya kontrak kok. Kontrak kan bukan per person, kontrak kan organisasi. Oke, kita abaikan kontrak. Gimana kalau dia minta mundur? Ya berarti dia kena penalti dong nanti akhirnya. Enggak, ini tanggapannya bagaimana kalau dia mundur? Ya silahkan aja kalau mundur. Kalau saya silahkan aja kalau mundur gitu. Kenapa silakan? Loh, ini keputusan dia. Buat apa kalau orang kalau dia mundur pasti hatinya udah nggak di sini dong. Iya, betul. Ya itu saya kerja nih. Terus saya udah nggak di situ, mendingan resign gitu daripada dan ini sepak bola pasti akan berpengaruh pada psikologis tim, psikologis ruang ganti. Fitri pasti tahu ya di ruang ganti itu kayak apa gitu. Iya. Itu pasti berpengaruh gitu. Pas tanding ruang ganti udah anggot-anggotan gitu, pelatihnya aja udah hatinya udah terbelah gitu. Kalau saya sih mundur aja. Oke. Kalau Fitri sendiri melihat dari Sintayong ini secara pribadi ya, mungkin apakah dia sudah cukup memenuhi sebagai seorang figur pelatih yang dibutuhkan Indonesia saat ini atau gimana? Termasuk cukup sih, maksudnya buat saya memang itu bukan prestasi, maksudnya kan saya juga sebagai dulu main. Jadi ini nggak dianggap prestasi gitu ya? Nggak, kalau sebagai pemain buat kami itu bukan prestasi, prestasi kami emang juara. Kalau tapi Indonesia nggak pernah juara, ini berarti ini bagian dari prestasi dong. Dengan pencapaian Nah seperti itu ini dia udah makanya netizen juga prestasi, kan? maksudnya dia udah melakukan yang terbaik, maksudnya kita seenggaknya udah mulai berkembang sedikit gitu. Dia berarti capaian ini belum yang mencukupi justru gitu. yang kita wow itu kalau Indonesia juara itu wow, jadi kan kita belum ada prestasi. Tapi ini capaian-capaian dari Sintayong sendiri masih kurang banget atau melebihi dari atau sudah cukup dari yang sebelum-sebelumnya atau masih sangat rata-rata banget? Kalau dibandingkan ya, kita ngebandingin dengan pemain pelatih asing sebelumnya, Luis Mia misalnya, dengan siapa namanya Alfred Riedel sebelumnya, Ivan Kolev. Mungkin Sintayong sama kayak Ivan Kolev meloloskan tim Piala Asia, catatannya itu. Tetapi balik lagi, kalau dihitung dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dia mungkin terbagus di antara Luis Mia. Oke, berarti prestasi dong. Iya. Tetapi kan kita harus punya catatan bahwa kita baru lolos. PSSI juga punya target. Salah satu targetnya adalah akhir tahun ini juara Piala AFF. Nah itu kita baru mau. Kemarin kita udah final Piala AFF 2020. Menurut saya Sintayong sudah memberikan sesuatu yang baik lah gitu. Tetapi balik lagi ya, semua itu di sejarah yang dicatat itu kan juara. Pasti. Anatoly Polusin sampai sekarang diingat, sampai makamnya disejarahin beberapa diehard timnas karena juara. Nah Sintayong itu belum menghasilkan itu, dan kalaupun mundur atau apa, ya sudah, berarti lu nggak akan memberikan kita sejarah. Itu aja, balikin ke dia aja. Oke, baik. Boleh nambah? Ya silakan. Kalaupun mau tetap atau enggak, ya udah itu prestasinya dijadikan motivasi. Oh kita pencapaian yang bisa tercapai segitu, kira-kira bisa nggak? Entah coach berikutnya, entah coach Sintayong masih tetap
Yang penting gimana caranya dia harus lebih dari Tapi apa coach prestasi. berikutnya bisa nggak nih Ya, itu melakukan hal makanya yang sama? Karena motivasi kan. Motivasi. menjadi pelatih itu kan bukan suatu hal yang mudah ya. Harus ada approaching ke Iya. tim gitu kan. Tahu bagaimana strategi, kemudian banyak hal yang harus diketahui. Lebih banyak pendekatan persuasif ke pemain-pemain. Disiplinnya. Ini apa akan bisa mungkin jika ada nih next pelatih baru gitu, apa bisa mungkin sedekat Sintayong? Karena kalau kita lihat kurun dari Sintayong ini, dia bergabung 2019 akhir ya, tapi kepotong karena pandemi, jadi baru total mungkin setahun ya maksimal ini. Ya, ini tanggapannya gimana nih? Kalau saya sih ngelihatnya ya gini, ini bukan soal Sintayong, bukan soal Luis Mia, bukan soal siapa ya. Ketika 2018 kita Luis Mia, semua orang senang dengan Luis Mia, bla bla bla. Luis Mia nggak ngasih apa-apa kok. Gitu. Nah, tapi bukan itu sebenarnya, bukan soal Sintayong atau next pelatihnya. Kabarnya kita sempat nih gua sama Jurgen Klinsmann dan segala macam ya. Bukan itu sebenarnya. Bukan pelatih. Bukan itu, bukan. Overall sepak bola lah. Sekarang gini. Apa kalau gitu? Ya banyak. Itu persoalannya ini mungkin ini podcast sampai 3 jam kali ya kalau bahas itu atau 4 jam. Gini aja lah. Liga Thailand sekarang bergulir. Itu udah tahu musim depan mulainya kapan. Kalau mau menjadi industri kan udah ada kepastian. Kita liga musim ini aja. Awal kick off-nya Liga 1 itu antara 23 atau 24 atau 27 masih kayak gitu. Kita nggak usah ngomongin Laos, Kamboja ya, oke lah. Kita ngomongin yang sebanding lah, Malaysia, Thailand itu sudah ada. Jadi sponsor mau masuk itu timeline-nya udah ada. Di liga kita kan nggak ada. Terlepas dari apapun ya. Tiba-tiba ada pilkada sepak bola dimundurin segala macam. Katanya keamanan nggak gini. Berarti itu persoalan kan soalnya. Iya, Jadi betul. sebenarnya kalau ngebahas Sintayong mundur atau siapapun nggak fair sih menurut saya ya. Overall sepak bola. Dan itu gini aja deh. Liga 1 klub Liga 1. Klub Liga 1 itu ada 5 persyaratan sebagai klub profesional. Salah satunya adalah youth development. Kalau dari 18 tim, kalau kita budgetin, berapa persen yang punya real akademi sepak bola? Berapa? Persija, mungkin Persebaya atau Arema. Sekarang sorry ya, misalnya Dewa United Run yang katanya hak Webo punya nggak di akademi? Kan saya kayak gitu. Betul. Nah ini kan persoalan sebenarnya. Ini harus diserahin dulu nih. Balik lagi juga mungkin ke tim-tim ke klub-klub masing-masing untuk standar klub di Indonesia pun masih kurang memadai Kan, karena tidak. Iya, terlepas dari apapun ya. Misalnya nih, saya punya klub gitu ya. Saya harus punya segala macamnya itu. Punya training ground, punya segala macam. Kalau stadion bisa sewa lah. Stadion bisa sewa, nggak perlu punya. Maksudnya yang diinginkan AFC kan setiap tahun itu ada AFC lisensi klub ya. Jadi lisensi klub AFC yang bisa, misalnya kayak Bayangkara 2017 juara dia. Dia nggak bisa main di Liga Piala AFC di tahun berikutnya karena secara lisensi dia tidak memenuhi syarat. Akhirnya waktu itu Persija sama Bali kan yang main yang di Liga Piala AFC. Nah ini tuh dipenuhi sudah atau belum? Berapa persen dari klub-klub Indonesia itu yang sudah memenuhi itu? Itu aja persoalannya sebenarnya. Dan itu kan dari bawah gitu. Baik, balik lagi mungkin kita ke timnas Indonesia ya, karena Iya. kita lebih fokus ke timnas Indonesia dan PSSI ini sebenarnya apa yang harus dibenahi dari timnas sendiri? Apa yang dibutuhkan? Mungkin sebagai Mas Elsi sebagai pengamat sepak bola lebih tahu gitu, lebih semuanya. detail mungkin. Semuanya. Apa? Mungkin Fitri apa gini sebagai Semuanya pemain sih. bola apa? Apa tuh? Di antaranya apa? Semuanya timnas apa? nggak cuma tim, nggak cuma coach. Kita juga sebagai netizen, supporter, kita juga harus dibenahin kan. Apa tuh? Di antaranya apa tuh? Mungkin bisa Ya, disebutkan. Mohon maaf itu yang kemarin tragedi, Mhm. yang turun ke lapangan siapa? Sponsor. Awalnya yang Iya. Supporter. Iya. supporter kan. Iya. Tapi karena itu terjadilah ada penembakan gas air mata. Disalahkan polisi. Memang polisi itu salah juga. Yang turun duluan siapa? Supporter kan. Oke, Nah, supporter. tapi supporter tidak mau disalahkan gitu. Hmm. Nah, gimana caranya? Udah dari semua, makanya tadi saya bilang kan dari bawah sampai atas semua tuh introspeksi diri, jangan salah menyalahkan. Jangan cuma Iwan bule. Kalian juga kayak supporter juga introspeksi diri gitu. Oke. Gitu. Supporternya juga yang baik, nggak turun ke lapangan ngajak ribut, biar udah masalah kita kena salahin pemain, salahin timnas, apa semuanya. Saling menyalahkan gitu. Saling ya? menyalahkan. Gitu. Introspeksi diri dari semua kalangan. Jadi oke, itu dari supporter ya. Kalau dari pemain sendiri kira-kira apa yang dibutuhkan gitu? Pasti coach juga kan, kan masih kemarin banyak pemain yang berita-berita nggak disiplin apa segala macam. Kita juga butuh coach yang keras seperti itu. Coach Sintayong kurang keras ya? Nggak keras kok. Cukup. Kalau kayak dia, sebenarnya saya setuju sih kalau dia justru
coach ya. Cocok sih Coba, ya. Cocok dia asal sebagai figur jangan dari atasnya Yes. masukan-masukan. Oke, berarti nggak bisa diintervensi juga dong Jangan, berarti coach. ya. Tapi kan bagian dari PSSI. Gini loh, timnas yang dipegang Sintayong itu pemainnya paling banter 60 lah taruhlah ya. Masa yang disiplin cuma 60 orang ini? Yang dari Liga 3, yang dari Liga 2. Ini ngomongin pemain ya. Iya. Harusnya seperti itu. Contoh gini, Persija dengan mendatangkan pelatih sekelas Thomas Doll sekarang. Pemainnya nggak boleh, ada nutrisionis, nggak boleh makan kerupuk, nggak boleh makan sambal segala macam. Itu secara klub. Ini secara individu nih bisa nggak? Kalau saya mah makan apa aja bebas, saya bukan atlet gitu. Tapi ini atlet. Maksud saya sepak bola Indonesia itu tragedi Kanjuruhan ini adalah ya ini kalau menurut saya ini tragedi Kanjuruhan ini adalah tragedi kemanusiaan yang berobjek sebagai di sepak bola gitu. Dan semuanya harus diedukasi. Bener omongannya Fitri. Supporter diedukasi. Menerima kekalahan itu sebuah yang besar gitu. MU waktu kalah sama City, penontonnya menit 80 pada keluar semua tuh, kecewa gitu. Lamongan sudah melakukan itu. Lamongan kemarin timnya kalah terus beli tiket tapi nggak masuk stadion, Mosi tidak percaya dengan tim, ya kayak gitulah. Maksud gue itu lebih elegan gitu. Saya tidak menyalahkan Aremania atau siapapun. Ini semuanya menurut saya. Karena sebelum kejadian ini, Bonek juga ngamuk di Gedora Delta kan. Nah, itu 2 minggu sebelum pokoknya sebelum jeda timnas ya. Itu Bonek juga ngamuk di apa namanya di Gedora Delta. Saya ngomong ini fakta ya. Mereka ngamuk dan terlepas dari itu mereka juga minta maaf segala macam, nyumbang ke perusahaan. Oke. Tapi maksudku setelah itu jangan ada hal-hal kayak gitu lagi. Jadi kalau ngomongin sepak bola Indonesia, ya dari hulu sampai hilir itu bermasalah semua. Gitu. Tapi bukannya sepak bola yang selalu seperti itu ya, baik di luar maupun dalam negeri. Di saat tim nggak, maksudnya gini, kita nggak bisa menyampuratakan mungkin ada beberapa, kita nggak bisa nyebut supporter, oknum ya. Jadi supporter, aku juga mungkin supporter untuk tim aku, tim favorit aku gitu kan. Jadi orang-orang yang seperti ini kan pasti selalu ada gitu kan, yang di saat nggak terima di saat kalah ada yang tidak terima mungkin, cuman reaksi yang ditimbulkan itu seperti apa gitu. Sebenarnya bukan Bonek, bukan Aremania, bukan Jackmania, bukan Bobot, bukan itu sebenarnya, bukan itu. Tapi gini, ada contoh menarik sebenarnya 2006. Jadi siapa ini balik lagi? Berarti Kanjuruhan ini sebenarnya siapa nih? Kanjuruhan, ya itu tadi supporter ini siapa nih? Ini menurut saya ini tragedi kemanusiaan yang objeknya sepak bola. Jadi semua terlibat di situ. Supporter salah invasi ke lapangan. Polisi salah ada gas air mata di situ. Panpel salah juga. Salahnya gimana? Jadi harusnya gimana? Emang apakah supporter itu tidak boleh turun ke lapangan atau bagaimana? Jangan. Lo nggak boleh dong. Invasi lapangan kan nggak boleh. Ini karena lihat nggak ada video di mana supporter yang turun, ada ngelempar juga ke orang-orang di bawah. Bukannya supporter boleh turun ke lapangan di saat pertandingan selesai? Nggak boleh dong. Oh ya? Nggak boleh. Kan ada orang masih ada di situ. Itu udah selesai pertandingan waktu itu. Pertandingan saat itu udah selesai. Udah selesai. Ya, tapi kan masih pemain kan. Ya, masih ada. Kan masih ada selebrasi segala macam. Kalau di Jepang nih J-League nih, Tokyo Verdy main gitu, habis main dia kalah menang dia nyamperin supporter tapi di pinggir dada gitu loh. Maksudnya jadi sebenarnya semuanya salah di posisi ini. Tapi kalau kita lihat, kalau kita ngomong PSSI kan sih semuanya ini ada yang jahat ada yang baik, itu nggak bisa digeneralisir gitu. Tapi gini, kita lihat belajar dari Italia lah, walaupun beda kita dengan Italia beda ya sepak bolanya, tapi belajar dari mereka. 2006 Italia juara kan, juara Piala Dunia, ada skandal Calciopoli kan, ada skandal tapi juara, berarti kan sistem yang terbangun sudah bener nih, akademi tetap jalan, segala macam tetap jalan. Walaupun ada yang jahat, ada maling, ada koruptor di sini, tapi kan ini tetap jalan. Di sepak bola prestasinya tetap jalan. Dan di kita, itu yang terpengaruh. Kayak gitu loh maksud saya. Jadi ketika supporter invasi kemarin waktu di Kanjuruhan, itu salah. Polisi ada gas air mata, itu jelas salah. Di dalam kan nggak boleh. Terus Panpel, emergency exit itu nggak terbuka. Berarti kan salahnya Panpel. Polisi memberikan rekomendasi main malam, itu juga. Katanya PT LIB emang kalau main malam nggak boleh ya? Bukan nggak boleh, tapi kan kan ada hitungan ukurannya kan, ukuran keselamatan. Buktinya Bandung Persija besoknya main di sore, bukan malam dipindah ke sore. Kan bisa hitung nih.
Berarti kalau main malam resikonya lebih besar daripada main sore. Mungkin karena capek kan, udah malam, orang kebanyakan capek, jam-jam istirahat, jadi kan kebawa emosi, gampang cepat emosi kalau apalagi. Perasaan banyak kok. Tapi alasannya FIFA yang Pak Erick Thohir datang ke Gianni Infantino dan bilang bahwa kick off tidak boleh lebih dari jam 5, itu alasannya masuk akal. Sudahkah tersedia transportasi umum dari stadion untuk supporter? Itu alasan FIFA ya. Karena takutnya kalau tidak ada tersediaan transportasi umum nanti mengumpul ricuhnya di lebih situ. ke transportasi berarti ya. Salah satunya. Itu FIFA yang ngomong. Berarti bukan lebih kesiapan dari mental atau dari kesiapan fisik dan mental dari pemain berarti. Bukan, tapi akhirnya kan enggak ini rekomendasi FIFA. Jadi tapi kan kita harus belajar dari semuanya. Misalnya nih pertandingan Persija lawan Persib di Jakarta. Itu nggak mungkin disiapkan 2-3 hari. Pasti dari 2 minggu dari siapin. Nah, maksud saya itu tuh juga harus dilakukan gitu. Dan saya yakin yang di Malang itu juga sudah dilakukan. Ada kok Panpel mengajukan perubahan kick off ke sore tapi nggak disetujui. Nah, apakah mereka nggak membaca situasi itu, belajar situasi itu? Nah, tahunya kan setelah kejadian kan. Nah, sebelum kejadian kan seharusnya kan ada kajian-kajian segala macam. Terus satu lagi, Kanjuruhan itu bukan sekali ini loh. Bukan cuma Kanjuruhan, banyak sebenarnya. Bukan. Yang di era Liga 1 itu cuma 3 kejadian gas air mata ya. Bukan kerusuhan di dalam stadion ya. Ya, di dalam stadion ada beberapa kali. Enggak. Saya bedain kerusuhan stadion dan gas air mata. Yang ada di kasus gas air mata sejak 2017 cuma ada 3. Mato Angin 2017, pertandingan terakhir waktu PSM lawan Bali United, itu nggak ada korban. Terus Persib Bandung lawan Arema di Kanjuruhan juga 2018 kalau nggak salah. Itu meninggal 1 tapi meninggal di rumah sakit. Itu sampai ada si Mario Gomez kena luka gitu. Jadi terakhir ya itu. Ini. Kalau kerusuhan di dalam stadion banyak. Ada Persebaya yang di GBT juga. Gas air mata juga ada beberapa kali. Iya, tapi tapi tidak seheboh. Bukan, tapi kalau catatannya saya bikin tulisan soalnya dan saya bikin di kantor juga bikin kalau dari Liga 1 ya, kalau dari Liga 1 itu cuma 3. Liga Indonesia yang pertama kali kasus gas air mata di GBK 94. Iya, GBK itu. 94 waktu Mitra Surabaya. Itu kena pemain. Jadi asistennya pelatih Arema sekarang Kuncoro itu salah satu orang yang kena pemainnya kena itu. Itu semifinal Bandung Raya lawan Mitra Surabaya. 95 kalau nggak 96. Itu. Jadi sebenarnya kan dari awal sudah tidak boleh gas air mata di situ. Nah, itu kan berarti kan ada kesalahan juga kan. Nah, maksud kita itu ya ayo setelah kejadian ini dibenerin semua nih. Ini dibenerin. Nah, dibenerin itu dari mana? Enggak cuma serta-merta satu doang, polisi doang benerin, tapi juga Panpel juga ini sekarang. Iya, baik polisi kan udah berjanji ya, sudah ada statement kalau bahwasanya tidak akan ada lagi gas air mata yang nanti berikutnya. Ini tanggapannya gimana? Apakah ini sudah mungkin dari kepolisian sendiri tidak membaca aturan-aturan yang harus digunakan? Tapi waktu itu Kapolres dari Malang sendiri sempat mensosialisasikan kepada anggotanya untuk jangan menggunakan senjata api ataupun gas air mata di dalam ini, tapi masih tetap digunakan. Ini gimana nih? Kritik saya cuma 3 di sepak bola Indonesia, terutama untuk operator liga dan untuk supporter semuanya. 1, lupa. 2, toleransi. 3, dibiarkan. Gimana tuh maksudnya? Lupa tuh gimana? Sering kejadian bla bla bla, lupa. Dah nggak belajar dari kejadian itu. Dibiarkan. Kasus bla 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 dibiarkan, nggak selesai. Contoh, Abdul Haris ini sudah ketua Panpel ini sudah dihukum seumur hidup. Tapi dikasih keringanan untuk bisa memimpin jadi Panpel lagi. 3, toleransi. Sebelum liga dimulai, semua stadion, semua itu kan diverifikasi. Iya. Dan itu banyak sekali terjadi toleransi yang di situ. Diperbolehkan gitu. Iya, ya itu tadi toleransi. Kita mungkin bangsa besar yang berarti besar, tapi kan aturan tetap aturan. Lebih menggampangkan mungkin ya. Nah, itu maksudnya itu, dan itu terulang-ulang sebenarnya. Ya, Kanjuruhan ini aja, ini maaf banget. Waktu kejadian saya kebetulan lagi jaga, saya mantau dari rumah, tim saya di Malang lagi laporkan big match. Setelah pertandingan saya update skor kan, update klasmen jam 11 malam atau jam setengah 12 itu 4 meninggal. Saya juga cuma 4.
Cuma gitu ya. Itu aja sudah, saya aja salah ya. Itu nyawa gitu. Nyawa. Satu pun nggak boleh Iya. sebenarnya. Makanya ketika jam 1:70 gila nih apa. Sampai saya jam 3 mantau itu. Nah, maksud saya jangan menjadi hal yang abai gitu loh ke depan. Belajar dari lalu ya, seperti saya katakan tadi, jadwal liga aja nggak jelas kok. Apalagi ngurusin keselamatan gitu. Jadwal yang gampang nih ya. Jadwal liga aja membingungkan kadang-kadang. Jadwalnya seperti apa tuh? Maksudnya jadwal membingungkan itu? Liga itu dimulai kapan itu kita nggak pernah punya kepastian. Oke. Jadi belum tahu nih kapan sebenarnya Iya, dari. karena belajar nggak usah ke Inggris, nggak usah ke Italia, nggak usah ke separuh maju, ke Thailand aja. Thailand biasanya mereka November selesai gitu ya. Kita udah tahu jadwal Oktober berikutnya. udah tahu jadwal musim depannya apa. Nah kita tuh enggak, apalagi ngomong keselamatan. Dan balik lagi, supporter itu jadi sapi perah akhirnya. Ya supporter mungkin salah invasi Tapi kecewa itu segala. seperti apa tuh? Ya sekarang bayangin, bayarnya mahal, cari tiket mahal, terus tempat duduk nggak layak segala macam. Kalau ke stadion tempat pipis layak nggak? Kalau Fitri sendiri punya pengalaman nggak sih ke stadion gitu? Ya. Gimana? Malah Apa yang dikritik? GBK waktu masih lagi diperbaikin kan saya sempat syuting di situ, itu masih rapi. Nggak lama setelah dipakai pertandingan, kamar mandi udah jorok, kursi udah ada beberapa yang patah, jadi kayak gimana mau komen Itu apa? nggak sebanding ya dengan Jauh. Itu awalnya aja wow indah gitu sampai di video-video kan nih Kan GBK. biasanya bukannya ada beberapa oknum juga yang kadang-kadang udah diberikan fasilitas bagus, tiba-tiba dirusakin. Ya gimana caranya biar bisa merubah oknum itu kan dia melebur di supporter kan, jadi kan kita menyalahkan supporter padahal itu kan oknum kan sebenarnya, bener kata Mbak Kare, oknum, tapi kan ya gimana caranya. Gini aja deh, logika yang paling bodoh. Saya suka naik kereta ke Bogor, saya naik kereta Iya. kok. Kereta nyaman kok sekarang. Walaupun saya berdiri segala macam nyaman, kamar mandi bersih segala macam. Maksud saya itu tuh diperhatiin. Jadi ketika Pak Jokowi kemarin ngomong salah satunya infrastruktur stadion, tangga dan curam segala macam. Ini negara ini saya nggak ngomongin soal ras dan agama ya. Negara ini negara muslim terbesar. Seberapa 12.000 penonton satu stadion kapasitasnya misalnya. Berapa musola yang dibangun untuk orang sholat. Itu aja ya, ngomong itu aja. Berapa tempat untuk pipis berapa. Itu aja sih, yang itu sesederhana. Oke, baik. Kan Kita kembali lagi ke timnas. Kita kan tadi membahas timnas. Ini timnas sendiri ini gimana nih? Ini saya belum dapat jawabannya nih. Mungkin teman-teman juga nonton juga belum dapat jawabannya gitu. Sebenarnya apa nih yang harus dibenahi dari timnas sendiri? Apa gitu? Apa kekurangan dari mereka gitu? Apa dari kekurangan timnas selama ini sampai kita tuh nggak pernah juara? Kalau saya lihat sendiri sih secara pribadi nih, ini secara subjektif saya lihat karena sering main bola dengan beberapa atlet-atlet, mereka secara kualitas mereka cukup bisa bersaing. Buktinya beberapa pemain bola kita banyak yang keluar gitu kan, main bola di luar gitu, diajak untuk keluar ke sana gitu kan. SDM atau dari kualitas pemain bola sendiri tuh mumpuni gitu, baik timnas putri maupun putra gitu kan. Apa yang kurang sebenarnya untuk modal kita untuk bisa juara? Sebenarnya itu olahraga unit. Dalam satu tim aja sebuah unit. Apalagi satu negara itu unit. Yang unit itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya Maksudnya itu seperti apa tuh? Ya unit itu tidak bisa Fitri bagus main striker ya. Tapi kalau backnya hancur, tetap timnya kalah kan? Oke, baik. Jadi apa sebenarnya yang harus dibenahi dari secara keseluruhannya apa nih? Kan nggak dapat juara nih, dan capaian dari Sintayong ini nggak bisa disebut dengan prestasi, walaupun selama ini dengan waktu kurang dari 1 tahun dia udah banyak mendapatkan capaian, tapi tidak disebutkan sebagai prestasi gitu. Kalau menurut saya ini prestasi buat dia gitu kan, buat dia dan capaian dia dengan waktu kurun 1 tahun itu gitu kan, dengan dibandingkan pelatih-pelatih sebelumnya gitu, dengan approaching dia ke Kalau pemain. ditanyain Apa yang kurang sebenarnya agak susah untuk jawabannya. bisa mencapai yang kan tadi Mas Yasun bilang maunya tuh menang, Fitri juga bilang maunya menang. Iya. Ya apa gitu? Apa kira-kira apa sebagai pengamat sepak bola dan sebagai penggiat sepak bola? Kira-kira apa gitu? Ya kalau saya sih gini ya. Satu hal yang paling penting dari apapun yang pengen kita capai itu pola pikir dulu nih. Pola pikir. Sekarang gini. Kita lihat konsistensi pemain kita dulu. Pemain per individu dulu ya, kita ngomong per individu dulu deh. Apakah pemain kita itu menjaga performa aja dengan baik? Itu dulu, itu kan kekuatan timnas nanti kan. Contohnya gini,
pemain di Piala AFF kemarin bagus, tapi ketika naik sekarang udah turun. Jangan emosian. Ya, padahal itu umurnya baru 22, 23. Peaknya udah habis. Berarti kan ada yang salah dengan diri mereka sendiri. Ada yang salah dengan lingkungan klub dia sendiri kan. Nah itu harus dibenerin. Mental sih kayaknya. Mental, klub sendiri. Sekarang ini. Kalau klub kan kita nggak mungkin bisa, maksudnya gini, dari klub sendiri, timnas mungkin nggak akan bisa intervensi gitu. Kalian harus seperti apa gitu. Karena ada banyak. Tapi kan nggak bisa. Kan itu tadi unit. Klubnya hancur kan timnasnya juga hancur. Ya dong. Oke, baik. Itu dari segi SDM-nya ya, mungkin dari karakternya. Ini apa nih yang dibutuhkan timnas sebenarnya untuk bisa satu poin, satu kalimat mungkin apa gitu. Satu poin yang oh ya, timnas butuh ini, timnas butuh itu. Apa kira-kira? Kalau Motivasi. Motivasi seperti apa? Gimana? Bonus mungkin kalau misalnya menang. Bonus kan kalau dia udah memberikan prestasi pasti diberikan bonus. Makanya motivasi kan. Kalau kalian bisa menang ini bonusnya tinggi gitu-gitu. Ya itu udah ada pasti. Kemarin Sadil dapat bonus. Kalau saya sih gini, kalau saya sih tidak bisa digambarkan dengan satu kata, tetapi baik, kita lihat sekarang timnas sekarang yang kurang apa? Yang kurang aja deh. Kalau gitu, kalau bingung kan mungkin konsistensi kurang lah. Konsistensi dari mananya tuh? Lah buktinya ini saya kalau ngomongin timnas sih senior ya, bukan U16 itu saya singkirkan itu bukan timnas. Oke, baik. Satu aja, oke. Timnas senior apa yang dibutuhkan? Kemarin bagus lawan Curaçao. Semoga kedepannya juga bagus karena ketika pertama kali di Dubai atau apa ya, kita kalah tuh lawan Vietnam, lawan Thailand sama Vietnam ya. Terus kita playoff lawan Taiwan di Thailand, kita menang. Terus balik lagi kita lawan Kuwait, mengejutkan, kita menang. Tetapi konsistensi itu harus terjaga karena kalau kita pengen kan golnya tetap juara kan. Itu kan tidak bisa serta-merta naik turun gitu loh. Belajar dari kita nggak usah jauh. Bukannya menang kalah dalam sepak bola itu udah hal biasa. Iya ngerti. Tapi maksud saya progres itu kan jelas. Nih kita nggak usah jauh-jauh. Sama-sama pelatihnya dari Korea, Vietnam. Vietnam itu 2016 Piala AFF kalah dengan kita semifinal. 2017 kita pertama kali dilatih Luis Mia, kita nggak lolos U23. Vietnam lolos U23. Sampai final lawan Uzbek tapi kalah. Oke, baik. Final. Ini mungkin kita apple to apple ya. Iya. Vietnam dan Indonesia apa? Nah, ini lebih mengkerucut lagi kan. Apa kira-kira kekurangan timnas Indonesia yang tidak dimiliki Indonesia, namun dimiliki dari Vietnam? Mental juara juga. Mental juara. Indonesia punya kok mental juara. Kan belum pernah juara. Tapi punya mental. Kalau cuma mental, Iya. apa yang membuat kan, biar bisa mencapai harus gitu. membuktikan kan dari juara dulu untuk punya mental juara kan gitu. Jadi selama ini Indonesia nggak punya mental juara? Iya, buktinya belum juara. Iya, belum juara, tapi kan mental nggak bisa kita lihat kan mentalnya dari seperti apa. Individu pemainnya juga kan harus menambah sendiri dong, nggak cuma dilatih dari coach. Mereka juga harus punya latihan sendiri-sendiri juga. Maksudnya dari mereka juga latihan sendiri itu seperti apa tuh? Ya mereka juga harus disiplin dong. Kalau mau punya mental juara, mereka harus disiplin, nggak cuma harus karena mereka latihan di timnas. Mereka harus sendiri, mereka latihan sendiri. Paham nggak maksudnya? Oh, jadi dia menambah harus, sendiri dia harus skill, tambah menambah skill lagi. sendiri. Nah, selama ini timnas Indonesia sendiri belum pernah secara mungkin kan mungkin kita sendiri kita lihat kan nggak mungkin mengikuti banget kan, tapi kayaknya kan ya harusnya dari mereka juga kesadaran mereka gimana caranya latihan benar-benar, apalagi mau ada tanding, apalagi timnas, mereka harus benar-benar fokus. Selama ini belum pernah ya, belum mencukupi latihan mereka. Kalau latihan gini, sepak bola itu ya itu tadi saya bilang sebenarnya sebuah unit sepak bola itu kompleks. Jadi tidak bisa hanya satu sisi semua yang diperbaiki. Oke, baik, kita tinggalkan mungkin dari pemainnya nih. Dari dalam struktur timnasnya sendiri kan mereka direkrut, ditarik kan, mereka diambil adalah pemain yang berprestasi di klubnya, terbaik di klubnya. Bahkan yang main di luar pun ditarik di dalam Indonesia. Ini apa nih? Apa sebenarnya masalah problem dari? Kalau masalah saya nggak lihat masalah. Nggak ada problem berarti. Iya, kalau problemnya apa? Ya saya nggak melihat sebuah problem yang besar ya. Berarti timnas nggak perlu dibenahi berarti. Dibenahi. Tapi saya yang harus dibenahi? Saya sebagai pendukung saya berharapan tim ini juara. Iya, apa yang harus dibenahi untuk bisa mencapai juara dari timnas? Ya harus kompak dari timnya juga. Nggak ada senioritas, benar-benar sama gitu loh. Kan sekarang di timnas bukan yang U20 lagi, kan ada juga yang
merasa senior atau gimana? Kalau gini deh, sebenarnya persoalan itu gini. Saya lebih optimis sekarang timnas, optimis dengan Sintayong optimis ya. Tapi optimis saya itu belum absolut gitu. Dalam artian absolut saya mendukung, tapi kita lihat bahwa tim ini harus juara dulu nih. Nah, untuk Kan menjadi butuh proses untuk iya, ngerti. Makanya kan kita sudah beberapa kali kan. Terakhir kita gagal lolos 17 kemarin. Seolah-olah jadi presiden buruk, tapi sebenarnya itu proses juga. Gagal di situ tuh kan proses. Tetapi yang harus diperbaiki adalah satu, pola pikir. Itu tadi yang semua pola pikir, termasuk pola pikir kita gitu. Jadi kalau ditanyain ini harus diperbaiki karena persoalannya apa? Kan memperbaiki kan bukan hanya soal persoalan. Yang belum pas kan dipaskan kan gitu. Dan itu jawabannya yang punya PSSI dan Sintayong. Kalau kita melihat dari kacamata luar, kita nggak bisa melihat itu secara detail gitu. Tapi yang pasti maunya kita adalah ini tim ini punya potensi, tetapi potensi itu tidak hanya sekedar potensi. Kita harus mikirin tim ini, kita harus berharap tim ini juara gitu. Sama kayak pola-pola pikir gini. Banyak kita gagal di SEA Games itu sudah jadi kayak kegagalan yang sangat buruk gitu ya. Padahal ada sasaran antara di setelah itu misalnya. Nah, pola-pola pikir itu juga harus diperbaiki juga. Nah, satu lagi, klub juga harus punya sama ya, pola pikir sama dengan yang atas. Karena induknya kan PSSI. Tapi PSSI juga menghormati klub karena yang punya pemain itu klub. Nah, maksud itu harus diperbaiki semua itu. Persoalannya kalau tidak persoalannya banyak, tapi itu harus diperbaiki semua tuh. Yang hal-hal kayak kecil gitu. Contohin aja. Klub Liga 1 mecat pelatihnya. Terus belum dapat pelatih sampai 4 bulan 3 bulan. Itu kenapa enggak buru-buru cari pelatih? Kenapa saya bilang gitu? Karena kan nyalain persyaratan liga. Kayak gitu. Itu kan harus diperbaiki kayak gitu. Nah, itu menurut saya yang harus dilakukan gitu. Oke. Untuk sepak bola kita nggak cuma timnas ya, untuk sepak bola overall. Oke, baik. Hari malam Minggu besok itu KL City FC itu final Piala FC. Mereka finalnya Asia Tenggara ngalahin PSM loh. PSM Makassar. Artinya kita sebenarnya bisa mencapai posisi itu kok kalau kita lebih serius. Kenapa saya bilang nyontohin itu? PSM ketika main di AFC nggak dikasih toleransi Liga. Mas Esu ada solusi nggak untuk timnas? Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai cita-cita kita semua ya, bukan cuma cita-cita Mas Esu sebagai biar dapat juara. Kalau saya pribadi cita-cita saya berdoa aja. Ada solusi nggak? Nggak. Kalau ngomong solusi nggak bisa, makanya nggak bisa dibelajarin satu-satu. Ini kompleks nggak? Ya satu aja. Kira-kira secara umum aja. Kira-kira apa ya solusinya gitu? Secara yang paling konkret aja. Saya nggak tahu jawabannya kalau ngomong secara konkret itu nggak tahu jawabannya. Karena memang masalahnya kompleks. Persoalan kompleks kan nggak bisa dijawab dari masalah kompleks itu kan ada yang paling dominan semua masalahnya. Ya udah disebutkan salah satu aja dari itu tadi. Masalah level antar klub kita Malaysia udah final, kita kalah sama Malaysia gara-gara salah satunya PSM tidak dikasih kelonggaran jadwal di Liga 1. Itu kan masalah juga. Diperbaiki dong penjadwalan. Nah, itu salah satunya. Oke, ada lagi nggak yang lebih besar? Katanya salah satu. Itu juga masalah besar, Mbak. Jadwal itu masalah besar. Oke, baik. Jadwal masalah besar ya, bukan yang lain ya berarti ya? Bukan. Kan saya bilang, masalah itu besar-besar semua. Salah satunya itu. Kan kepastian, jadwal itu kan pastian. Oke, baik. Ini kan Presiden kita Joko Widodo baru saja bertemu tadi dengan Federasi FIFA untuk membantu Indonesia bagaimana mensukseskan persepak bolaan kita ini. Apa kira-kira yang dibutuhkan dari Indonesia, sepak bola Indonesia untuk sesuai dengan cita-cita kita untuk bisa juara? Ini apa kira-kira? Setidaknya membawa hal-hal yang lebih positif. Yang pasti gini. Mungkin apa? Care-nya Pak Jokowi terhadap sepak bola itu sudah luar biasa. Salah satunya sebelum ini kan dia bikin Inpres atau Kepres itu ya, itu care-nya udah luar biasa. Dia pemerintah belajar dari 2015 hati-hati intervensi segala macam. Nah, ini menurut saya ini sebuah hal yang baik lah ya. Nah, hal yang baik ini tolong federasi juga melakukan hal yang baik yang sama gitu loh. Dalam artian mereka juga memperbaiki apa yang mereka harus lakukan. Ya, ini kan langsung dari FIFA sendiri akan turun tangan. Ya. Apa kira-kira yang dibutuhkan dari Indonesia? Komitmen lah. Komitmen seperti apa? Komitmen jadi lebih baik.
Apa tuh contohnya lebih baik? Itu tadi standar yang tadi Lebih strict ya, harus lebih lebih strict. strict. Tadi mungkin ada boleh tambahkan apa Iya, kira-kira? dari peraturan juga harus lebih strict sih. Kan juga dari supporter juga jangan, kalau bisa jangan mengganggu fokus pemain. Pemain juga jangan terlalu emosian. Itu lebih ke SDM ya, lebih Iya. ke Dan kitanya sebagai federasi culture juga kita. jangan ikut campur banget ke pemain gitu, jangan merusak. Kan pemain juga dari coach Oke. dari federasi. Nggak Kalau usah banyak. selain itu mungkin apa? Ini mungkin dari dalamnya sendiri apa gitu yang dibenahi, kan nggak mungkin nih FIFA datang, oh ya kamu SDME supporter jangan gini, itu Oke. nggak akan sejauh itu Iya. pasti FIFA. Sepak bola ngurusin itu apa yang diurusin? Banyak. Yang harus dibenahi nih apa nih Oke. permasalahannya nih? Apa kira-kira yang mau dititipkan gitu? Ini Hal simpel mungkin. akan melebar terus ya, akan melebar terus. Tapi gini, salah satu hal yang tadi kalau saya tadi ngomong soal liga, jadwal segala macam, oke itu. Sekarang yang masih sering main bola, berapa persen di Jakarta atau di sekitar Jakarta lapangan yang layak untuk main bola? Itu aja sih. Itu kan paling dasar tuh. Itu juga butuh perhatian sebenarnya. Standar kelayakan standar kelayakan sendiri itu seperti apa tuh? Rumputnya seperti Kan apa? itu sudah ada lah, di googling udah banyak lah maksudnya. Tapi maksud saya nggak akan ngejelasin itu. Tapi standar untuk itu harus harus jelas. Gitu. Selama ini belum layak berarti lapangan yang diberikan. Banyak Yang dirasain udah layak. Kalau saya sih merasa belum layak ya. Banyak yang belum layak ya gitu. pemain kan banyak cedera karena lapangan juga. Iya, bahkan harus bayar mahal untuk stadionnya agak lumayan. Itu pun agak lumayan statusnya misalnya kayak gitu. Maksudnya sekarang orang main bola SSB itu banyak. Fan football banyak. Tapi apakah itu mengerucut kepada something yang dibutuhkan kan belum tentu juga. SSB banyak dibangun. Oke, Tapi mungkin kan saya persoalannya sedikit banyak juga kayak wasit berantem dengan supporter atau pemain. Nah, ini solusinya kira-kira apa untuk mereka untuk jangan sampai ada kekeliruan gitu. upgrade dan update. Kalau wasit ya, kalau wasit itu update dan upgrade. Itu yang paling penting. Apa tuh upgrade Iya, dan upgrade itu? kan seperti sepak apa? bola kan selalu update tiap tahun, Mbak. IFAB kan bikin aturan juga tiap tahun bergerak kan. Lah apakah itu sosialisasinya sudah sampai ke wasit semua atau enggak? Kan pertanyaannya gitu. Sekarang gini aja, nggak usah yang berat-berat deh. Gawang itu setiap tahun IFAB itu bikin aturan gawang itu harus standarnya seperti ini. Apakah itu yang standar 2022 ini sudah pelaku sepak bola kita sudah tahu gitu. Minimal pengurus-pengurus tinggi itu sudah tahu gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Nggak cuma di liga kok, di Tarkam juga bermasalah. Jadi kan overall sebenarnya kan persoalannya. Jadi maksud saya kalau wasit segala macam, nanti wasitnya mungkin di-upgrade ilmunya. Berarti selama ini wasitnya kurang Saya nggak ngomong kurang ya, tapi ngomong itu tadi. kualitas gitu. Ini agak jebakan nih soalnya. Jadi ya itu tadi, di dunia itu selalu update kan. Ada kongres setiap tahun untuk aturan sepak bola, bla bla bla. Nah itu kan ranahnya orang teknik PSSI, apakah itu sudah sosialisasi? Kadang-kadang wasit bukan karena dia ini wasit disuap, bukan, karena dia nggak tahu bikin keputusan. Serba salah sebenarnya. Iya. serba salah. Karena dia nggak tahu. Oke, gitu. baik. Sesimpelnya kira-kira apa nih yang harus dibutuhkan? Yang mungkin dari masyarakat sendiri, oh iya kita butuh ini, kita butuh itu untuk menghindari konflik paling sederhanaan. Let's say kita bilang wasit dan pemain. Kalau di luar tuh wasit sangat dihargai sih, sepengetahuan saya ya. Kalau bahas butuh, coba misalkan kita ngepost masalah bola, nanti nggak akan jawabannya mereka satu, pasti ada yang ini bertentangan. Jadi Yang itu paling kita butuhkan apa kira-kira? Yang paling aja, yang paling kita butuhkan. Nggak ada yang paling di sepak bola. Ada, pasti ada salah satunya yang paling. Saya nggak punya Oke, jawaban baik, itu. saya mungkin kita belum punya VAR gitu, mungkin mau disampaikan juga. Nah, soal VAR. VAR itu kan nggak sesederhana itu sebenarnya. Apakah stadion di Indonesia itu sudah bisa buat menginstal VAR itu sendiri? Berapa SDM yang bisa menjalankan VAR itu sendiri? Itu kan jadi persoalan juga. Iya, oke. Itu bagus. Jadi itu bagus, penting. Di saat FIFA masuk ke Indonesia untuk membantu persepak bola Indonesia, apakah VAR ini masih dijadikan ke samping atau mungkin kita butuh ini sebenarnya? Kan kalau FIFA udah masuk pasti nggak mungkin dong, nggak ini kalian pasti akan menurunkan Tapi beberapa VAR kan orang dipasang di stadion kan, Mbak. Iya. Nah, misalnya nih, stadion paling baru aja, Lukas NMB gitu ya, yang paling baru. Apakah sudah bisa membuat menginstal VAR itu sendiri? Kan gitu pertanyaannya. Pertanyaan lanjutan. Kan bisa diedukasi. Loh bukan, struktur stadionnya itu loh. Nah ini yang maksudnya gini ya, oke. Saya paham. Mungkin
struktur dari stadionnya. Tujuannya maksudnya kan FIFA masuk ke dalam Indonesia nih untuk membantu persepak bola Indonesia. Apakah VAR ini bukan solusi? Solusi, tapi kan solusi itu kan harus ada cara. Nah, Nggak bisa cara langsung menginstal VAR itu kan nggak sesederhana yang kita bayangkan. Thailand aja nih yang sudah menggunakan VAR, itu tidak semua pertandingan menggunakan VAR, Pak. Dan itu 2 tahun risetnya. Nah, kalaupun misalnya besok Jokowi turun nih dana 5 triliun buat beri VAR, nggak harus sampai ke 3 hari ke depan bisa. Masih ada kontetan. Nah, persoalannya kan tiap hari muncul nih. Kan VAR kan nanti 2 tahun lagi baru bisa dipakai. Nah, kan masa di dalam 2 tahun kalau ada masalah masih nunggu VAR? Kan enggak juga. Kan Oke, gitu. jadi berarti balik lagi nih ke SDM dari Ya, semuanya wasitnya. ya wasit ya semuanya. Ya karena kalau dengan adanya VAR pasti tidak ada akan perdebatan karena kita ngeliat oke, benar saya salah, Iya. oke ini benar saya Tapi offside. kan VAR tidak sesederhana kita langsung pakai tahun itu juga kan gitu. Nggak ada yang simple, nggak ada yang praktis, nggak ada yang simple, Makanya. nggak ada yang instan. Iya. Sama dengan Indonesia juara juga nggak ada yang instan. Iya, Benar kan? tapi kita sudah nunggu dari kapan kita juara masalahnya. Berprosesnya dari 91, Ya Mbak. baik, kita kan ngomongin Sintayong nih kan. Sintayong kan masih dalam kurun 1 tahun, berarti belum. Dalam waktu hampir 20 tahun, Indonesia itu kalau nggak salah kita sudah dari 2000-an, dari 2000. Kita sudah nyaris punya 23 pelatih timnas. Artinya apa? Ya artinya apa? Coba. Ya nggak sabar-sabar artinya. Berarti bukan kita yang nggak sabar, federasi juga nggak sabar kan akhirnya. Jadi yang harus dibenahi apa? Federasi. Iya dong, jelas federasi harus benahi. Dari tadi kan kita ngebahas itu kan. Federasi seperti apa yang harus yang diperlukan di Indonesia untuk bisa mendapatkan label juara di Indonesia? Nggak usah juara dulu deh, memperbaiki sistem dulu deh kalau saya. Tadi kan katanya mau juara. Iya ngerti. Oke, Tapi kan ya bilang kan nggak instan juga. Tapi sistem nggak diperbaiki. Apa sistem seperti apa yang harus dibaiki? Ya, itu tadi. Salah satunya itu tadi loh, yang saya ulang-ulang jadwal itu kan sistem. Oke, kalau Fitri sendiri apa selain jadwal? Serem kalau ngomong gitu. Jadi deh. Ya pokoknya dari orang-orangnya juga sih ya diperbaikin, gak usah banyak terlalu ikut campur pribadi ke pemain, ke tim gitu loh. Udah urus aja bagaimana turnamen bla bla, tapi gak usah ikut campur, langsung turun ke pemain-pemainnya. Soalnya kan juga ada beberapa pemain yang suka cerita ini lo atasan begini bla bla bla, Ya. kayak oh begitu. Ya kita nggak bisa pilih sini ya, cuma ya cukup tahu aja. Jadi dari federasinya nggak usah banyak gini Intervensi ya, gitu ya. intervensi. Jangan ganggu fokus pemain. Nanti yang ada pemain bukannya fokus malah kepikiran apa kata bos, kan buat mereka kan federasi kan tertinggi gitu. Biarkanlah pemain sepak bola itu fokus. Fokus ya, Iya. emang harus fokus. Jadi ya. nggak perlu Itu diintervensi tadi, gitu ya. itu tadi yang di Itali ya calcio poli yang berprestasi kan biar aja, tapi kan tidak mengganggu. Ya, itu sih menurut saya kayak gitu. Dan Kesannya kayak diarahkan gitu ya. Iya. Kita kesan kayak timnas tuh main diarahkan, bukan karena mereka main sendiri, tapi kalian harus kayak gini, kalian harus kayak gitu. Cukup udah coach dan pemain. Mereka fokus gimana federasi memperbaiki sistem, tadi dijelasan sistem, coach perbaiki tim perbaiki diri sendiri, supporter memperbaiki gimana cara mereka supporter, juga untuk keamanan juga security perbaiki gimana caranya biar aman, dan masing-masing introspeksi diri. Oke, ini gosipnya nih Sintayong dilirik sama Vietnam. Kalian ridho nggak? Ke Vietnam kan Pak Hangzhou kan udah. Iya udah cabut kan. Cabut. Katanya nih orang-orang Vietnam yang paling tepat menggantikan adalah Sintayong. Apakah ini mungkin dayung bersambut atau bagaimana? Tanggapannya ini kalau misalkan Sintayong pindah gimana? Kalau saya melihat Sintayong itu sebenarnya nyaman di negara ini. Nyaman dalam artian nyaman bukan karena apa ya? Kita tahu 2020 dia konflik itu yang awal-awal pandemi kan sempat konflik tuh, yang konflik sama internal sendiri lah waktu itu. Sebut saja Indra Safri lah berkonflik adu komen lah di situ. Tapi akhirnya clear semua dan Sintayong sudah semakin kesini kan dia sudah punya veto yang jelas. Dari Sintayong yang kemarin yang terakhir PSSI mau mengupgrade Villanesia yang melibatkan Sintayong, Thomas Doll sama Luis Mia, itu menurut saya adalah kemajuan ya yang harus dilakukan. Dan Sintayong akan bertanya apa sih, pasti Sintayong akan tahu kelemahannya di klub-klub kalian tuh apa sih persoalannya, kan pasti kan gitu. Nih kepala sekolahnya ini Sintayong nih, pelatih ini kan guru-guru wali kelas nih. Nah dia tahu nih, oh persoalannya gini, di timnas itu si A gini, si B ya kayak gini, gitu maksud saya kayak gitu. Oke. Dan Kalau Fitri sendiri gimana nih tanggapannya nih? Kalau misalkan Sintayong benar-benar cabut nih gimana nih? Kalau bisnis jangan. Jangan berarti ya. Maksudnya kan kita kan masih
ada ngarepnya lah. Oke, berarti masih diharapkan Masih ya mengharapkan untuk dia sudah mau ada pencapaian, kira-kira bisa nggak nanti nextnya lebih tinggi gitu. Oke, untuk pencapaian selama ini Sintayong dalam kurun waktu Not 1 bad tahun. sih, kalau buat kita not bad. Yeah. Makanya kita berharap kan, karena ada pencapaian sengaja naik sedikit. Jadi kita berharap. Jadi mudah-mudahan kalau dia stay bisa lebih. Mungkin kesimpulan terakhir, ada yang ingin disampaikan nggak kepada Federasi Sepak Bola PSSI, kira-kira harus seperti apa? Emang apakah setuju untuk Iwan Bule mundur atau bagaimana? Alasannya gimana? Kalau mundur nggak mundur soal moral ya Mbak ya. Tapi kalau saya melihat bahwa sepak bola Indonesia itu olahraganya sangat dicintai banyak orang di negara ini. Kayak semacam harapan, walaupun harapannya nggak jelas-jelas gitu. Harapan juara ya tentunya. Tapi ya kita harus menebar optimisme sih. Kalau saya menebar optimisme. Kejadian tragedi Kanjuruhan ini bukan hanya bahasanya, bukan hanya yang terakhir. Tetapi ini adalah jadi start awal sepak bola Indonesia untuk ke depan lebih baik. Pembelajaran yang terbesar di Indonesia. Karena apapun ya, ketika polisi ada gas air mata segala macam, berarti kan tidak ada koordinasi. Nah, maksud saya hidup itu kan tidak berdiri sendiri. Sepak bola kompleks, sepak bola unit, yaitu tadi semua berkoordinasi. Dan ke depan setelah kejadian ini berkoordinasi terlepas. Ini kan baik. Mundur ya. Ini kan banyak desakan nih. Ketua Umum PSSI mundur, bahkan Arteria Dahlan pun menyuruh mundur. Apa ini solusi dengan Iwan Bule mundur? Sekarang saya Solusi tanya, dari semuanya, dari permasalahan yang ada, baik dari tragedi Kanjuruhan, apakah itu solusi mampu menghapus air mata dari keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena korbannya meninggal gitu kan? Kemudian apakah ini solusi dengan memperbaiki federasi juga atau bagaimana? Atau ini bukan solusi gitu? Tanggapannya seperti apa? Semoga jawaban saya tidak terlalu panjang ya. Jadi gini. Singkat aja. Sejak zaman Pak Nurdin sampai zaman Nurdin Halid sampai sekarang Pak Iwan Bule, exco yang sama itu berapa orang? Dan itu semuanya gagal. Kenapa dipilih voter lagi? Kalau Pak Iwan Bule mundur ya semuanya harus mundur dong. Gitu. Nggak cuma Pak Iwan Bule, karena federasi itu kolektif sebenarnya, organisasi kolektif. Jadi exco itu ya berperan juga. Nah exco ganti ketua tapi exco-nya masih sama. Ya prestasinya kan belum juara-juara kan. Jadi kalau mundur ya mundur semua, legowo lah. Ya oke. Let's say kita mengatakan apakah mereka harus mundur semua atau bagaimana nih? Ya iyalah kalau mundur semua kalau saya. Jadi, kan nggak kegagalan semua, bukan kegagalan Pak Iwan Bule semua, ya kegagalan PSSI sebagai organisasi sekarang ya, maksudnya yang berkuasa sekarang gagal, ya mundur semua. Berarti kalau udah gagal gitu harus mundur ya berarti? Nggak perlu. Kalau harus kan, perlu. saya nggak mengharuskan itu ya Pak. Tapi balik lagi, ini soal moral. Kesadaran diri. Kesadaran diri gitu, secara moral gitu, mundur semua. Ngukur diri lah. Gue dari berkuasa diri gagal terus, ya mundur aja deh. Berarti kalau gagal harus mundur gitu ya? Ya, tapi catatannya adalah ketika nanti KLB atau apapun, voter juga harus memilih calon yang benar. Kan persoalan yang ada dari voter ini. Fitri ada yang mau ditambahkan? Nih kalau nggak mau mundur ya udah lebih baik aja, semangat dan lebih baik aja. Berarti solusinya kira-kira apa? Harus mundur atau enggak? Enggak. Aduh takutnya kalau udah ngomong politik gini ya. Ya kalau mundur sih. Cuma kalau ya maksudnya itu solusi. Ya kalau mau mundur pun ada pengganti yang lebih baik nggak gitu. Kalau penggantinya sama aja, ya nggak mundur juga bukan solusi gitu. Sebenarnya solusi tuh nggak ada, nggak ada solusi. Kalau kita bahas bola tuh nggak pernah ada solusi karena kan seperti tadi Mas Ni bilang, ini bola bukan satu. Ini intinya gini aja lah. Gimana caranya kita mengatasi macet? Kan harus ada banyak ini, dilihat dari ini gitu. Sama kayak bola ada banyak ini itu. Jadi kalau dibilang solusi nggak bisa dibilang dia harus kayak gini terus sepak bola Indonesia jadi lebih baik, nggak bisa. Harus dari titik-titik kecil harus diperbaiki masing-masing. Jadi kalau untuk mundur ya terserah, asal ada pengganti yang lebih baik itu aja. Karena saya kan sebagai supporter ya, jadi kita ngarepnya. Berarti nggak perlu mundur ya, berarti ya? Ya kalau mau mundur ya udah silakan lah. Asal jadi lebih baik. Karena kita berharap, masih terus berharap. Oke, baik. Mas Estu terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bareng saya. Fitri Samsu terima kasih. Nah itu tadi bincang-bincang kita, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang isu-isu hot di dunia olahraga bersama Perspektif Kara. Saya Kara Syam pamit undur diri. Bye-bye.